Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hadzal muallafu al-hadiru dhihnan mukhtasarun qalla lafduhu wa kathura ma'nahu minal ikhtisari fil fiqhi. Fa hadzal muallafu, adapun kitab yang dikarang ini namanya kitab Qurratul Ain, matanya Fathul Mu'in. Al-hadiru zihnan, yang hadir di dalam hati. Jadi sudah ada di hatinya pengarang kitab Qurratul Ain ini. Mukhtasarun itu ringkas, simple. Qalla lafduhu, yang sedikit lafadznya. Redaksinya singkat, tapi wa kasura ma'nahu, dan maknanya banyak, maknanya luas. Padahal secara lafziyah, secara redaksi sangat ringkas atau sangat simpel. Wa kasura ma'nahu, dan banyak maknanya atau luas maknanya. Minal ikhtisori, lafadz mukhtasar di atas diambil dari masdar ikhtisar. Ringkas fil fikhi, dalam masalah ilmu fikih. Fil fikhi, dalam masalah ilmu fikih. Huwa luwatan al fahmu wastilahan al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabih min adillatiha at tafsiliyati. Huwa, adapun fikih luatan secara bahasa, fikih secara etimologi itu al-fahmu, yaitu faham. Wis, yang penting faham. Dikatakan dalam ananya ay mutlaqan lima daqqah wa ghairi wa qila fahmu ma daqqah. Yang penting faham. Baik itu memahami sesuatu yang sulit maupun sesuatu yang gampang, itu dikatakan fikih tapi secara bahasa. Wastilahan, adapun fikih secara istilah, secara istilahnya ulama fikih maksudnya al ilmu, yaitu mengetahui, bil ahkami, dengan beberapa hukum, asy-syar'iyyati, yang sifatnya ilmu syariat, al-amaliyati, yang sifatnya perbuatan, al-muktasabih, yang diambil min adillatiha, dari beberapa dalilnya ahkam, dari beberapa dalilnya hukum, at-tafsiliyati, yang sifatnya diperinci. Jadi sekilas penjelasan tentang masalah fikih secara istilah, yaitu pertama mengetahui tentang hukum-hukum. Berarti kalau memang yang kita ketahui itu bukan hukum, itu namanya bukan fikih. Apa contohnya? Contohnya saya bisa menggambarkan bahwasanya manusia itu adalah hewan natik. Apa sih manusia? Oh, manusia itu adalah hewan yang punya akal umpamanya. Jadi saya bisa menjelaskan, bisa mendefinisikan lah, itu namanya bukan fikih. Karena yang saya ketahui itu bukan hukum. Contohnya seperti ini. Contohnya al-witruh mandubun. Sholat witir itu hukumnya sunnah. Oh, berarti itu namanya fikih. Terus contohnya wudu, niat dalam takbiratul ihram di waktu sholat, niat dalam wudu dan seterusnya, niat dalam puasa di malam hari umpamanya, itu wajib. Saya bisa menggambarkan, bisa menjawab pertanyaan, apa sih hukumnya niat dalam sholat ketika takbiratul ihram, dalam puasa di malam hari? Oh, itu wajib. Oh, berarti itu namanya fikih. Jadi yang pertama, fikih itu adalah mengetahui tentang hukum. Berarti kalau bukan hukum itu namanya bukan fikih, seperti tadi.
Apa sih manusia? Manusia itu adalah hewan yang natik umpamanya. Terus selanjutnya hukum yang kita ketahui itu adalah hukum syara'. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Berarti kalau bukan hukum syara' itu namanya bukan fikih. Apa contohnya? Contohnya di sini seperti al-ilmu bil ahkamil aqliyati kal ilmi bi anal wahida nisful isnain. Jadi seperti halnya saya mengetahui tentang hukum akli. Contoh, al-wahidu nisful isnain. Satu itu separuh dari dua. Ini hukum, tapi namanya akliyah. Sifatnya secara akal, bukan syara'. Berarti saya bisa mendefinisikan, saya bisa menggambarkan, bisa menjelaskan bahwasanya satu itu separuh dua itu namanya bukan fikih. Kenapa? Karena itu bukan syara', alias itu akliyah, sehingga tidak dikategorikan sebagai fikih. Yang ketiga, al-amaliyah. Amaliyah berarti dalam masalah ini dikeluarkan. Dikeluarkan tentang yang bukan amaliyah. Apa contohnya? Contohnya al-i'tiqadiyah. Contohnya saya bisa mengetahui tentang hukum wajib, wujud, qidam, baqa umpamanya. Itu semuanya wajib kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya hukum-hukum yang mustahil, yang muhal kepada Allah seperti adam, kudus, fana dan seterusnya, itu muhal kepada Allah Ta'ala. Nah ini namanya kan sifatnya al-i'tiqadiyah, sebuah keyakinan. Berarti saya mengetahui tentang hukum-hukum i'tiqadiyah, hukum-hukum syara' yang i'tiqadiyah maksudnya, itu namanya bukan fikih, tapi adalah ilmu akidah atau ilmu kalam. Nanti ada di bawah di dalam kitab anaknya ini. Selanjutnya definisi fikih itu adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu diambil dari beberapa dalil secara diperinci. Al-muktasab di sini adalah mengeluarkan tentang sebuah ilmu yang memang tanpa ada usaha atau jerih payah. Contohnya adalah ilmu wahyu ta'ala wa ilmu Jibril. Alal qaul bi annahu ghairu muktasab bal daruriyun. Karena gini, ilmu itu ada dua. Ada ilmu muktasab atau iktisabiyun atau muktasabun. Ada ilmu daruri. Ilmu daruri itu adalah sebuah ilmu yang memang tidak ada usaha. Tidak usah atau tidak ada jerih payah dan usaha dan seterusnya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui tentang hal-hal atau ilmunya malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Atau kita mengetahui umpamanya, oh Ka'bah warnanya ini. Dan seterusnya. Itu namanya daruri. Adapun yang iktisabi atau muktasab itu kan kita harus membutuhkan sebuah usaha yang semaksimal mungkin. Terus selanjutnya diambil dari dalil-dalil yang sifatnya diperinci. Beda halnya dengan usul fikih. Kalau usul fikih itu secara ijmali. Contoh, aqimus sholatah. Oh ya. Sholat itu hukumnya wajib umpamanya. Kalau secara fikih itu butuhkan proses dari usul fikih akhirnya menjadi fikih. Oh iya, ini siwat amar. Amar ini menunjukkan wajib karena sepi dari korina yang meninsirafkan daripada hukum asalnya itu wajib umpamanya. Dan seterusnya. Oleh karena itu di sini terkait dengan fikih ada batasan-batasan definisi fikih. Pertama, mengetahui hukum. Yang kedua, hukum itu hukum syara'. Berarti pengecualian dari hukum di atas tadi adalah seperti
kita mengetahui apa sih manusia itu. Nah, terus ilmu syara sebagaimana kita mengetahui bahwasanya satu itu separuh dua, itu pengecualian. Terus yang amaliyah sebagaimana kita mengetahui bahwasanya sifat wajib seperti wujud, qidam, boko dan seterusnya itu wajib kepada Allah Ta'ala. Itu namanya bukan fikih tapi namanya akidah. Terus selanjutnya wastimdaduhu minal kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas. Wastimdaduhu adapun pengambilan fikih ini itu minal kitabi itu dari Al-Qur'an. Jadi fikih itu tidak lepas dari Al-Qur'an. Was sunnatih dan sunnah. Adapun kalau kita mungkin dengan keterbatasan tidak menemukan, baru nanti di hadis, atau mungkin di Al-Qur'an masih umum baru ditaksis oleh hadis umpamanya. Wal ijma' dan kesepakatan ulama, wal qiyas dan hukum qiyas. Qiyas itu kejadian-kejadian sekarang yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an umpamanya secara jelas, nanti bisa disamakan dengan apa yang terdapat pada Al-Qur'an. Sebagaimana contoh miras umpamanya. Miras adanya di Al-Qur'an kan khamar, berarti sekarang kan banyak macamnya, berarti setiap miras itu disamakan dengan khamar dan seterusnya. Nanti ini ada pembahasan sendiri di belakang. Wa faidatu adapun faidahnya fikih itu imtisalu awamirillahi ta'ala itu melaksanakan beberapa perintahnya Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi dan menjauhi beberapa larangannya Allah Ta'ala. Wa faidatu adapun faidahnya fikih imtisalu awamirillah itu melaksanakan beberapa perintahnya Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi dan menjauhi beberapa larangannya Allah Ta'ala. Jadi faedahnya fikih yang kita pelajari ini, dengan fikih kita bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala secara maksimal. Kenapa? Karena gini, contohnya sholat. Kalau kita tidak ngerti fikih, maka mulai dari wudhu itu fatal semuanya. Kita nggak ngerti mana yang termasuk syarat sahnya, mana yang syarat wajib, mana yang membatalkan, mana yang makruh dan seterusnya. Naudzubillah kalau sampai ada hal-hal yang membatalkan atau kewajiban yang tidak dilaksanakan. Ini kan fatal, wudunya fatal, akhirnya sholat. Maka sholatnya tidak sah. Makanya itu termasuk faedahnya fikih yang kita pelajari adalah melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala secara maksimal dan menjauhi semua larangannya.